Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Pagelaran. Kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan mikroskop yang mencakup komponen-komponen apa saja yang ada dalam mikroskop. Berikut kita mempelajari juga fungsinya. Baik, lanjut. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita siapkan diri biar fokus, kemudian konsentrasi, sehingga tidak gagal dalam pelajaran. Sebelum mulai tutorial yang akan kita lakukan, yuk kita saksikan tayangan dari teman-teman kamu yang sudah asyik belajar mikroskop lebih dahulu. Pasti kamu dijamin suka deh. Yuk, tanpa panjang lebar kita mulai. Untuk pembahasannya kita sampaikan dari yang atas dahulu. Yang pertama ada bagian yang namanya lensa okuler. Lensa okuler itu erat kaitannya dengan oculus yang artinya mata. Lensa okuler, lensa yang letaknya dekat dengan mata, sehingga kita mudah untuk menghafalnya. Lensa okuler ini ada perbesaran yang 10 kali, 5 kali, dan 12 kali. Terus selanjutnya ada lensa objektif. Lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan objek yang diamati. Lensa objektif memiliki perbesaran yang bervariasi 4 kali, 10 kali, 40 kali, bahkan 100 kali. Lensa objektif dan lensa okuler merupakan lensa yang bekerja sama dalam pembesaran bayangan. Nah, sehingga ketika kita menggunakan lensa okuler dengan perbesaran 10 kali dan lensa objektif dengan perbesaran 10 kali, maka perbesaran total yang akan diperoleh oleh benda yaitu 100 kali. Mudah kan caranya? Oke, selanjutnya kita ke tabung. Tabung itu untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif, sehingga bisa diatur perbesarannya. Berlanjut ke revolver. Revolver merupakan tempat menempelnya lensa objektif. Revolver ini bisa diputar, sehingga kita bisa mendapatkan perbesaran yang tepat untuk benda yang kita cari. Kemudian kita lanjut ke bagian yang lain. Di bagian ini ada cermin. Cermin adalah untuk memantulkan cahaya dari sumber cahaya, sehingga objek menjadi terang. Cermin ini bisa diputar, ada cermin cekung dan cermin datar. Lanjut lagi ada kondensor. Nah, kondensor ini adalah tugasnya memfokuskan bayangan dari cermin itu, sehingga objeknya akan terlihat lebih jelas dan lebih terang. Nah, biar cahaya tidak terlalu terang atau terlalu gelap, ada satu bagian lagi yang bisa mengatur kontrasnya cahaya. Nah, ini dia namanya diafragma. Diafragma ini bisa diputar membesar dan mengecil, sehingga intensitas cahaya ke lensa objektif teratur sesuai dengan apa yang akan kita inginkan. Tapi kalau masih terlalu terang, diafragma itu bisa diatur menjadi kecil, sehingga cahaya yang masuk sedikit saja, sehingga gambarnya pas. Kemudian ada meja preparat. Meja preparat fungsinya untuk meletakkan objek yang akan kita amati. Di meja preparat terdapat penjepit. Penjepit untuk menjaga kaca agar tidak bergeser, sehingga gambar yang akan kita amati menjadi jelas. Kemudian ada makrometer. Makrometer untuk memutar bayangan secara cepat. Dan di bagian bawahnya ada juga mikrometer untuk menjauhkan atau mendekatkan lensa objektif secara pelan. Jikalau makrometer yang diputar, maka lensa objektif akan berputar dengan cepat. Kemudian kalau mikrometer yang diputar, maka lensa objektif akan naik atau turun dengan kecepatan yang lambat, sehingga akan diperoleh gambar yang terang. Tugasnya juga untuk mengatur fokus bayangan benda sebetulnya. Nah, bagian selanjutnya ada pegangan. Fungsinya, pegangan yaitu untuk dipegang ketika saat kita memindahkan mikroskop. Kemudian, di bagian terakhir ada kaki mikroskop, merupakan dudukan tempat mikroskop di mana dia akan berdiri dengan tegak, sehingga mendapatkan gambar yang bagus. Untuk bagian akhir materi ini, kita pause bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya untuk buat data catatan kamu. Baik siswa sekalian, sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.